Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 22020950031 dari kelas PTIKA angkatan 2022. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada modus atau nilai yang sering muncul, yang kedua ada median atau nilai tengah dari data, dan yang ketiga itu mean atau rata-rata, yaitu hasil bagi antara jumlah data dan banyaknya data. Jadi di sini bisa kita lihat pada tampilan yang ada di layar. Nah, di sini saya telah menyediakan data atau nilai kelas dari kelas 12 TKJ dengan mata pelajaran matematika. Nah, di sini ada sebanyak 29 data dari nilai siswa. Nah, yang nilai terkecilnya itu ada 20, nilai terbesarnya itu ada 80. Nah, setelah menentukan atau menyediakan datanya, kemudian kita akan menentukan dari jumlah kelasnya. Nah, untuk menentukan jumlah kelas, di sini kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian di sini kita mengerjakan nilai yang ada di dalam kurung dulu, jadi 3,3 log 29. Nah, 29-nya ini merupakan jumlah dari data yang tadi. Kemudian 3,3 dikali 1,4. Nah, 1,4 ini merupakan hasil dari log 29. Kemudian 3,3 dikali 1,4 itu hasilnya 4,62. Kemudian 1 ditambah 4,62 itu hasilnya 5,62. Jadi di sini kita bulatkan hasil dari 5,62 itu menjadi 6. Oke, setelah kita menentukan jumlah kelasnya, kemudian kita menentukan jumlah range-nya. Adapun rumusnya R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Nah, di sini data terbesarnya tadi 80, kemudian data kecilnya itu 20. Jadi 80 dikurang 20 sama dengan 60. Jadi nilai range-nya itu ada 60. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan nilai intervalnya. Adapun rumusnya itu I sama dengan range per K. Nah, nilai range-nya itu kan 60, kemudian nilai K-nya itu ada 5,62. Jadi 60 per 5,62 sama dengan 10,67. Jadi seperti biasa dan tugas sebelumnya itu kita membulatkan hasilnya menjadi 11. Dari 10,67 itu kita bulatkan menjadi 11. Selanjutnya, setelah kita menentukan jumlah kelas, nilai range dan nilai intervalnya, kemudian kita menentukan tabel frekuensinya. Nah, bisa kita lihat yang ada di layar. Di sini saya telah menentukan nilai dari tabel frekuensinya. Jadi di sini nilai frekuensinya bisa kita lihat. Nah, di sini terdapat 6 kelas dari tabelnya. Kemudian setelah mengetahui lebar dari kelasnya, kita mulai membuat sebuah kelompok angka dari nilai terkecilnya, yaitu 20. Jadi bisa kita lihat di daftar nilainya di sini, angka dari nilai terkecilnya itu 20. Kemudian interval kelas pertama itu 20 sampai dengan 30.
20 sampai dengan 30, kemudian ditambah dengan 10 untuk kelas berikutnya. Jadi misal 31 sampai 41, 42 sampai 52, tapi yang ini kosong. Kemudian 53 sampai 63, kemudian 75 sampai 85, dan seterusnya hingga mencakup seluruh datanya. Nah, langkah yang terakhir itu adalah menghitung jumlah data dalam setiap kelompoknya. Nah, di sini kita memeriksa satu persatu angka dalam datanya dan mencatat berapa banyak yang termasuk dalam masing-masing interval kelasnya. Misal dinilai jadi di sini ada 3 angka dalam berentang, yaitu 20 sampai 30. Jadi frekuensinya adalah 3. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk semua kelasnya hingga semua data tercatat dengan benar. Jadi 31 sampai 41 itu frekuensinya ada 3. Kemudian 53 sampai 63 sama dengan frekuensinya itu 8. Kemudian 75 sampai 85 itu frekuensinya 15. Nah, bisa kita lihat pada tabel atau nilai kelasnya. Semisal 20 sampai 30 yaitu 1, 2, 3. Begitu seterusnya sampai semua nilainya dikelompokkan dan mendapatkan nilai frekuensinya. Jadi setelah selesai, kemudian kita jumlahkan frekuensinya. Di sini bisa kita lihat pada di layar. Di sini terdapat 29 frekuensi. Kemudian di sini setelah kita menentukan tabel distribusi frekuensinya, selanjutnya kita akan menentukan ukuran pemusatan data sesuai dengan yang saya bilang sebelumnya. Jadi di sini ukuran pemusatan datanya itu terbagi menjadi 3 bagian yang akan kita cari sesuai data sebelumnya. Nah, yang pertama itu kita akan menentukan nilai modusnya. Nah, di sini modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, bisa kita lihat pada data yang ada di bawah ini. Nah, di sini terdapat 29 data tadi. Kemudian di sini kita akan mencari nilai yang paling sering muncul. Nah, bisa kita lihat dari datanya. Nah, di sini nilai dari 20 itu ada sebanyak 3, 1, 2, 3. Kemudian nilai dari 40 juga ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ada nilai 60 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nilai 60 itu sebanyak 6 data. Kemudian nilai 80 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi untuk data 80 ini ada sebanyak 15. Jadi dari 29 data ini bisa kita lihat nilai yang paling sering muncul itu ada nilai 80 atau 80 data, yaitu sebanyak 15 kali berulang, atau nilai yang paling sering muncul itu ada 80, nilai 80. Jadi modus dari data ini ada 80, nilai yang paling sering munculnya sebanyak 15 kali. Nah, setelah menentukan modusnya, kemudian kita beralih ke median. Nah, di median ini yaitu nilai tengah dari data. Nah, bisa kita lihat dari datanya tadi, untuk menentukan nilai tengahnya itu bisa kita hitung
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian kita menghitung dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi bisa kita lihat di sini saya sudah memberikan tanda untuk nilai tengahnya itu ada 80. Nah, untuk nilai di samping kanan dan kiri itu ada 14. Jadi kita dapat menghitungnya karena kebetulan data yang saya ambil itu data ganjil, jadi bisa kita mendapatkan nilai tengahnya yaitu ada 80. Kemudian setelah menentukan medianya itu ada 80, kemudian kita mencari median atau nilai rata-ratanya, yaitu untuk mendapatkan median atau nilai rata-ratanya itu hasil bagi antara jumlah data dan banyaknya data. Nah, kita untuk menentukan atau mendapatkan hasil dari median atau rata-ratanya itu kita menggunakan rumus X sama dengan jumlah semua data per berapa banyak data yang ada. Nah, di sini kita menghitung jumlah semua datanya dulu. Di sini kita tambah semua data ini yang ada 29 data, kita tambah, kemudian hasilnya itu 1860 pernya ini berapa banyak data yang ada. Nah, bisa kita hitung berapa banyak data yang ada itu 29 data, kemudian 1860 per 29 data sama dengan 60,14. Jadi median atau rata-rata dari data nilai siswa tadi itu sebanyak 64,14. Jadi itulah tadi tugas tentang ukuran pemusatan data, di mana kita telah mendapatkan hasil dari nilai modus, median, dan juga median atau nilai rata-ratanya. Jadi mungkin itu saja dari saya, video yang telah saya buat tentang tugas ukuran pemusatan data. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan sementara penjelasan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.